Halo Capricorn, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih banyak Capricorn, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Capricorn, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 7 hingga 14 bulan Agustus 2025. Sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Capricorn saja. Dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar yang Mari sampaikan di sini ya. Oke baik Capricorn, langsung saja kita mulai. Ini dia. Ada Eight of Wands di sana. Berikut Three of Wands, hadir energi Queen of Cups, kemudian di situ ada energi dari Six of Swords, oke. Dan kemudian di sana ada energi dari The Star ya. Baik. Nah, kemudian di situ ada energi dari Eight of Cups reverse, kemudian Eight of Swords reverse. Kemudian di situ ada energi dari The World reverse dan kemudian di situ ada energi dari Judgment reverse ya. Oke, mari minta dulu klarifikasinya ya. Ya. Nah, jadi kayak gini ya. Nampaknya kalau Mari lihat kamu masih belum mampu untuk mengambil keputusan dalam relationship-nya kalian. Jadi tidak tertutup kemungkinan ada energi bolak-balik di kamunya gitu ya. Bolak-balik minimal di kepalanya kamu. Sebentar mau ninggalin dia, sebentar mau bersama dia, sebentar ingin berselingkuh dari dia, sebentar ingin setia, sebentar ingin menunggu dia, sebentar ingin move on saja dari dia. Gitu ya. Masih ada kebimbangan dalam dirinya kamu. Mau kamu garap seperti apa sih hubungan kalian? Mau kamu lakoni kayak gimana sih relationship ini gitu. Ya kan? Masih ceritanya mendua hati kamunya kalau Mari lihat. Itu loh ya. Padahal mungkin pernah ini tuh secara emosional, minimal secara emosional, kamu udah sempet tidak ada perasaannya kamu ke seseorang ini. Gitu loh ya. Kamu sempat kayak ngalamin flat gitu loh. Nggak ada sensasi-sensasi jatuh cinta, sensasi-sensasi rindu gitu ya. Mungkin kamu ya sempat kayak lupa sama dia, mengabaikan dia, mengacuhkan dia gitu ya kan. Nah sempat. Namun Mari lihat kemudian ya datang lagi nih rasa rindu gitu ya. Tumbuh lagi nih. Perasaan-perasaan yang pernah dulu ada dalam artian yang indah-indah gitu ya, datang lagi. Makanya macam yang sebentar A, sebentar B, seperti itu kalau Mari nampak energinya kamu gitu ya. Tapi ya setidaknya untuk sampai sejauh ini kamu kayak oke, memang aku belum tahu nih akan mau seperti apa. Tapi yang pasti aku usahain dulu lah supaya dia tetap ada gitu ya. Aku usahain aja lah dulu biar terus jalani hubungan ini sampai nanti aku tahu betul aku sebenarnya akan seperti gimana. Gitu kamunya kan. Dia jangan dulu aku tinggalkan gitu. Dia jangan dulu aku lepas. Aku mengizinkan diriku masih terus bersama dengan dia sampai suatu saat aku yakin betul 100% akan seperti apa masa depannya aku dengan dia gitu kamunya. Jadi kayak mau main aman gitu loh ya. Kayak mau main aman, tetap dilakoni supaya kamu bisa tenang gitu ya. Menentukan pilihannya kamu nanti akan seperti apa bersama dengan si dia gitulah ya. Jadi Mari lihat kamu ya agaknya cukup aktif juga akhirnya di rentang 7 hingga 14 bulan Agustus ini ya. Kamu aktif dalam upaya pendekatannya kamu sama si ayang-ayang bebeknya kamu ini.
Seperti ini ada beberapa kalian LDRan ya hubungannya ya. LDRan dan cukup jauh ya. Dan cukup jauh, bisa-bisa ya antar negara gitu ya atau antar pulau gitu ya. Cukup jauh ini. Di sana ya. Tapi bukan itu poinnya. Poinnya adalah ya tadi itu. Jadi kayak kamu sedang melakukan pendekatan ya ke si Yayang Bebeknya kamu. Kamu akan lebih aktif gitu untuk chattingan, untuk teleponan gitu ya, untuk video callan. Nah, andaikan ternyata kalian tidak LDRan, ya mari lihat kamu agaknya lebih mengusahakan ya, kalian sering tatap muka gitu ya, lebih banyak menghabiskan waktu bareng-bareng gitu ya kan. Nah di sana kamu lebih mencoba untuk mengambil hatinya dia ya, menarik perhatiannya dia gitu. Walaupun hatimu tidak pasti, lagi-lagi ya, hatimu tidak pasti tentang masa depan kalian, tapi di sini ada usahanya kamu untuk memastikan dia tetap membuka diri ke kamunya. Dia tetap mau ngejalani hubungan ini dengan kamunya. Gitu ya. Di sana. Karena melihat kamu tidak mau salah pilih, salah memutuskan. Gitu kan. Dan kamu kayak tidak mau yang dieliminasi gitu ya. Kamu di sini lebih berkeinginan ya tentang masa depan kalian ini ada di tangannya kamu, bukan ada di tangannya dia gitu loh. Makanya disitulah kamu memastikan si dianya masih terus bersama dengan kamu sampai saat ini gitu loh. Di sana kamu tidak mau yang menjadi orang ditinggalkan, tapi kamu lebih memilih untuk kamu yang meninggalkan, kira-kiranya di situ ya. Walaupun tadi hatimu masih ragu-ragu akan bagaimana, akan seperti apa gitu ya. Nah si dianya sendiri ini tuh pun kayak orang yang ini ya, nampaknya memang ada isu ini dalam relationship kalian. Mari lihat untuk berantem enggak ya, enggak ada berantem-berantemnya kalian. Adapun berantem-berantemnya ya masih berantem-berantem wajar, normal lah ya, layaknya dua orang yang sedang bersama ya. Tapi kalau dibilang ini gaduh banget, lebih sering ributnya daripada harmonisnya, ya enggak lah, enggak gitu ya. Lebih banyak silent treatmentnya daripada bareng-barengnya, oh enggak lah gitu ya. Jadi masih lebih cenderung banyak ini hal-hal yang positif ya dibandingkan dengan perihal-perihal yang negatif itu. Mari lihat. Tapi ya gitulah, ada nampaknya isu besar yang kalian berdua cukup sadari gitu ya. Ada yang seperti alasan untuk membuat kalian bisa berpisah itu ya. Jadi memang hubungan ini terutama di mata si ayang bebeknya kamu, ini adalah hubungan yang pasti menuntut banyaknya perjuangan, banyaknya pengorbanan gitu ya. Dan kalau saya lihat dia bisa-bisa itu tuh ndak tega juga ya untuk menempatkan kamu kepada posisi sebagai orang yang berjuang. Nah kalau untuk diri dia sendiri mau berjuang, semacam dia tahu atau dia merasa gitu ya bahwa dia tidak bisa berjuang ini. Hubungan kalian hanya akan bisa terus jalan itu karena upayanya kamu, katanya dia. Itu loh, harus karena upayanya kamu. Nah disitulah yang dia kesian juga ini dengan dirimu ya, kesian itu loh. Dia tidak bisa berjuang, hanya kamu saja yang berjuang. Nah, makanya datang rasa ibanya dia. Jadi boleh-boleh dia tuh kayak kepikiran, apa ya udahlah kamu nggak usah berjuang lah, capek kamunya nanti, kasihan kamunya nanti, gitu.
Apa kita bubar saja ya? Nah, di sana dia. Apa kita rubah saja hubungan kita ini, bukan lagi jadi hubungan suami istri, tapi silaturahmi saja sebagai dua orang, ibu dan bapak bagi anak-anak kita, misalnya seperti itu ya. Atau kita ini tuh ubah hubungan kita hanya sebatas pertemanan saja, persahabatan saja gitu ya. Nggak usah berada dalam level relationship pacaran. Nah, seperti itu. Jadi kayak dia bukan berharap, tapi dia seperti bergumam gitu ya. Apa baiknya kamu menyerah saja, katanya. Jadi dia tidak menyuruh kamu untuk menyerah, tidak, tapi dia hanya terfikir aja gitu. Kalau kamu menyerah di relationship ini, ya memang mungkin dia akan sedih gitu ya. Tapi ya juga dia pun tidak tega kalau kamu masih terus ditempatkan sebagai orang yang dalam posisi harus berkorban tadi. Gitu loh. Jadi kayak aku bisalah menahan cintaku kepada kamu gitu ya. Aku biarlah memendam cintaku ini kepada kamu daripada harus bersama dengan kamu, tetapi kamu, wahai Capricorn, jadinya nanti repot sendiri gitu ya di sana. Jadi saat ini tuh yang dia lihat adalah kamunya, bukan soal kepentingannya dia. Kalau kepentingannya dia mah dia mau sama kamu gitu ya, kalau ditanya kepentingannya dia. Tapi ini macam orang yang dia tidak mau egois gitu, tidak mau egois hanya berpegang pada maunya dia, kebutuhannya dia. Enggak, dia enggak kayak gitu. Empatinya dia itu tuh menyala untuk kamu. Kalau kamu mau sama aku, kamu akan berkorban ini, kamu harus berkorban begitu. Kamu harus memperjuangkan seperti ini, kamu harus mengusahakan seperti itu. Kesian, gitu dianya. Jadi kayak dia mau memerdekakan kamu lah. Walaupun barangkali dari mulutnya dia tidak akan bilang, udah kamu gak usah lagi usahain aku ya. Nah, bisa-bisa dia tidak membunyikan gitu ya. Tetapi datang harapan-harapannya dia, andaikan kamu paham sajalah. Di situ, andaikan kamu tahu ajalah, kamu menyerah sendiri sajalah tanpa dia harus nyuruh kamu untuk menyerah terhadap relationship kalian. Kayak gitu ya, macam terlalu muluk-muluk gitu loh untuk bisa bersama dengan kamu. Mimpi itu tuh macam mimpi di siang bolong dia rasa. Kalau kemudian dia memimpikan tentang bersatunya kamu sama si dia. Karena tentu saja ini bisa hal yang besar ya, apa yang menjadi pembatas antara kamu dengan dia ya. Misal karena salah satu atau keduanya ternyata sudah berkeluarga ya, atau sudah punya pasangan masing-masing gitu ya. Atau ya tadi memang juga karena LDRan gitu ya. Jadi situasi LDRan ini tentu kayak beban tersendiri gitu ya. Nah di sana atau agama ya, atau restu dari orang tua gitu ya. Jangan-jangan itu yang tidak didapat untuk relationship kalian. Jadi dia tidak tega misalnya kalau ngelihat kamu harus menjadi anak durhaka pada ibu bapakmu hanya gara-gara kamu memilih dia yang tidak direstui oleh ibu dan bapak gitu ya. Contoh-contohnya aja nih di sana. Jadi semacam sebuah hal yang mustahil menurut si pasangannya kamu. Mustahil bisa hubungan kalian ini tuh kalian lakoni dengan mudah, dengan mulus, gitu, mustahil katanya. Akan banyak rintangannya. Atau oke, satu rintangannya, tapi rintangannya ini tuh waduh gitu, macam semut melihat gunung gitu. Gitu. Hanya satu tapi besar yang satu biji rintangan ini. Gitu kalau mari lihat.
Jadi dia kayak merasa dia harus mempersiapkan juga lah waktunya dia saat ini ya. Dia pakai untuk mempersiapkan dirinya gitu. Untuk mulai ya. Untuk mulai setidaknya secara mental dan emosional ya. Tidak lagi berharap-harap kepada kamu. Gitu. Karena dia pun ya tidak maulah dia patah hati gitu ya. Dia enggak maulah kecele gitu loh. Enggak mau. Jadi perlahan-lahan ini tuh mari nampak ya. Dianya itu akan belajar mulai jalani hari-harinya dia tanpa kamu. Gitu. Memang ini enggak ada ceritanya kalian di saat sekarang kondisi ini ya, posisi diam-diaman gitu ya. Posisi acuh abai. Memang tidak. Kalian ya menjalani relationship ini tuh sebagaimana layaknya sebuah relationship lah. Telepon-teleponan, apalagi ini kan terlihat ada usahanya kamu kan. Telepon-teleponan, video callan ya. Ya selajengnya kalian berhubungan kayak gimana aktivitasnya kalian. Ya marilah kalian masih seperti itu gitu loh. Tapi ya diam-diam gitu ya. Diam-diam dalam diri pasanganmu. Mulai dia membentuk dirinya menjadi mandiri. Mandiri tanpa kamu. Gitu loh. Dari hal-hal kecil dulu ini. Misalnya selama ini dia terbiasa untuk mikirin kamu 24 jam dalam satu hari gitu ya. Dalam tidur pun mikirin kamu gitu berarti ya. Nah di sini tuh dia udah mulai belajar untuk menepis pikiran-pikirannya dia perihal dirimu ya. Selama ini kamu udah makan belum ya nih Capricornnya ya, dia sehat nggak ya di sana. Ada aja banyak pikirannya dia gitu ya, melintas selalu di kepalanya. Sekarang dia mau mikir kamu, udahlah nggak usah dipikirin. Kira-kira seperti itu, nggak usah dipikirin. Mulai memberikan jarak antara dirinya dengan dirimu. Belajar dia seperti kata Mari tadi itu ya. Jadi apabila memang saatnya kalian sungguh-sungguh berpisah, tidak lagi bersama, maka perpisahan itu tuh rasanya tidak kecut banget, tidak sulit banget. Dia harus masuk ke new normalnya kalian nanti gitu ya. Itu new normal yang dimana kamu jalan sendiri dengan hidupnya kamu dan dia jalan sendiri. Kesian juga ya hubungan kalian ini ya. Macam saling merasa cocok gitu ya, saling merasa cinta. Tapi ya kecocokan dan cinta itu tuh ada halangannya ya. Ada halangannya untuk bersatu gitu. Mari lihat. Memang ini kayaknya kalian tidak membicarakan isu itu di saat sekarang ya. Sama-sama tahu ada isu gitu. Isu nggak dapat restu misal, nggak pernah dibincangkan gitu ya, didiemin aja gitu loh, seolah-olah kayak pura-pura isu itu tuh nggak ada. Tapi tidak bisa membohongi diri masing-masing. Isu itu tuh nyata, hanya tidak diangkat sebagai bahan diskusi gitu ya, karena ya namanya isu ya, problem ya, kalau dibicarakan tuh kan nggak enak gitu kan. Jadi kayak seolah diabaikan isu itu. Tapi isu yang sama gitu ya, cukup mengganggu diri kalian masing-masing itu. Baik, dalam pembacaan kita kali ini Capricorn hadir energi dari Sagittarius, Scorpio, berikut energi dari Capricorn, Gemini, kemudian Pisces, Aquarius, Cancer di sini. Aquarius hadir dan energi dari Aries hadir untuk menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami ya, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.